Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini, kembali kita boleh diperkenankan Tuhan untuk menikmati nafas kehidupan. Dan pada saat ini, kembali dalam renungan malam, namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, atas segala kasih karunia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ketika kami boleh ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami ada sebagaimana Tuhan perkenankan kami ada. Kembali ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Urapi kiranya setiap hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu itu Bapa tidak hanya kami renungkan, tidak hanya kami dengar, melainkan boleh kami nyatakan, boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Dan sungguh nyata, kami adalah saksi Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nats yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan 31. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan 31. Dalam tema bertekun di dalam Kristus. Saudara-saudara, pada saat ini penulis Ibrani memaparkan akibat atau hal-hal yang diakibatkan atau mungkin kita dapat katakan dampak yang akan dialami, yang akan dirasakan bagi setiap orang yang menolak tentang karya Kristus. Dan sekali lagi penulis Ibrani menggunakan hukum Taurat sebagai perbandingan atas orang-orang yang terbukti sengaja menolak hukum Taurat. Maka ia akan dihukum mati. Ayat 28 akan saya bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Di mana hukum Musa menegaskan bahwa pentingnya, perlunya para saksi yang sekaligus menjadi saksi utama dalam melihat bagaimana penghukuman atau hukuman mati itu dinyatakan. Betapa sedih atau betapa sungguh menyedihkan nasib-nasib orang yang terus-menerus sengaja menolak anugerah Tuhan. Mereka akan menghadapi, mereka akan menikmati kebinasaan yang kekal. Penulis Ibrani berharap agar siapapun, saudara dan saya, ketika menerima ajaran Kristus, maka hendaknya bertekun di dalam pengajaran Kristus itu sendiri. Jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita tidak menerima, bahkan tidak memberlakukan ajaran Kristus. Bahkan mungkin kita akan menganggap remeh. Namun jelas dalam bagian ini dinyatakan di sana bahwa mereka akan dibinasakan.
bagi setiap mereka yang menolak ajaran Kristus itu sendiri. Dilanjutkan di dalam ayat 29. Firman Tuhan bagi kita saat ini. Penulis Ibrani menggunakan kata-kata yang keras untuk mengungkapkan bagaimana ketidakmauan orang-orang menerima dan di mana ketika mereka menolak ajaran Kristus, mereka menginjak anak Allah yang merupakan penghinaan terhadap pribadi Kristus, menganggap najis darah perjanjian, berarti menganggap karya pengorbanan Kristus itu tidak berharga atau tidak berarti apa-apa. Dan sedangkan menghina roh kasih karunia sama dengan menghujat Roh Kudus. Kita dapat bandingkan dengan melihat Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Begitu ngeri ketika pengadilan Tuhan diperhadapkan, di mana tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di dalam setiap dosa, di dalam setiap kejahatan, di dalam setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika penghakiman itu diperhadapkan, maka pasti Allah akan memberikan penghakiman, penghukumannya dengan seadil-adilnya. Saudara-saudara, pengeringatan yang dinyatakan oleh penulis Ibrani pada saat ini mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, mendorong kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus untuk selalu hidup lebih dekat kepadanya, untuk hidup bertekun di dalam Kristus, untuk hidup bertekun di dalam setiap pengajaran Kristus melalui firman-Nya. Firman yang boleh kita lihat, boleh kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Bahkan sekarang ini kalau kita katakan di dalam media sosial, internet, kita bisa membuka renungan-renungan. Saudara-saudara, mari kita memelihara hati yang takut akan Tuhan. Di dalam setiap doa, di dalam persekutuan ibadah, bahkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Bangunlah kepekaan hidup. Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang seturut dengan firman-Nya. Agar senantiasa saudara dan saya menjalani hidup di hadapan Allah. Di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam setiap kesempatan kita jalani dengan takut akan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, tugas pekerjaan tanggung jawab. Marilah kita senantiasa benar-benar menjadi saksi Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan Tuhan, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat menghadapi semua itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar senantiasa kami benar-benar menjadi saksi Tuhan yang setia. Dalam keberadaan apapun dan dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Situasi, keadaan, dan kondisi kami pada saat ini Bapa, sepenuhnya hanya kami serahkan dan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus, itulah yang boleh kami nikmati dan kami terima. Bahkan terlebih, ketika banyak hal, banyak pengajaran-pengajaran yang kami dengar,
biarlah kami tetap bertekun di dalam pengajaran akan Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang tidak memerintah, tetapi biarlah jadi kehendak-Mu yang kudus dan mulia itu dalam hidup kami. Amin. Shalom.